Jumpa lagi, rekan-rekan Indonesia dimanapun berada. Suara saya serak-serak basah. Rekan trader, wah, rapikan dasi dulu biar tambah keren. Nah, oke rekan trader. Selamat hari Senin. Selamat memasuki hari yang sangat luar biasa. Hari yang penuh dengan semangat. Hari Senin, I love Monday. Mari kita bertarung, mari kita berjuang untuk bisa menghasilkan cuan yang konsisten. Rekan trader, seperti biasa rekan trader, memulai minggu yang sangat luar biasa, saya akan membawakan sedikit analisa harian. Dan ini analisa ini setiap hari saya bawakan. Tapi hari minggu ini saya semangat. Walaupun masih flu, tapi harus semangat. Rekan trader, pergerakan pasar yang sangat luar biasa setelah non-farm payroll merubah semuanya. Dolar Amerika yang tadinya turun, melemah, agak sedikit memberikan kekuatan setelah non-farm payroll. Tapi seberapa besarkah kekuatan tersebut? Hal ini juga bisa berimbas terhadap mata uang lainnya, misalnya emas. Nanti rekan trader bisa lihat di sini, sabar rekan trader. Platformnya. Oke, rekan trader. Kita lihat di sini bagaimana gold lagi. Indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat luar biasa minggu kemarin. Oleh karena itu rekan trader, pada tema hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Tema yang saya angkat di analisa harian kita hari ini adalah awal minggu yang negatif, kemana arah dolar Amerika selanjutnya? Nah ini dia. Kemana arah dolar Amerika selanjutnya? Ya, ini harus kita bahas bersama-sama karena kalau kita lihat rekan trader, data-data yang terjadi ya setelah minggu kemarin, kita bisa lihat dengan seksama bagaimana pergerakan yang terjadi di pasar. Dan kalau kita lihat rekan trader, data-data ini sangat mempengaruhi apa yang terjadi terhadap dolar Amerika selanjutnya. Rekan trader bisa lihat bagaimana pada minggu kemarin ya data yang terjadi, sabar ini minggu ini ya. Ini minggu ini minggu kemarin. Nah, ini dia. Ya. Tenaga kerja non pertanian, tingkat pengangguran memberikan reaksi yang sangat luar biasa di tengah penurunan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa laporan non-farm payroll tidak terlalu mengesankan. Telah memperkuat ungkapan bahwa The Fed akan tetap mempertahankan kebijakan suku bunga pada pertemuan kebijakan moneter berikutnya. Ya, jadi ceritanya The Fed ini masih akan tetap mempertahankan kebijakannya. Ya, dan kalau kita lihat rekan trader, pada hari Jumat kemarin, ini hari Jumat nih yang ini ya. Hari Jumat nih yang ini nih. Ya. Ini saya pindah di ya hari ini aja dulu dah. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, hari Jumat. Rekan trader bisa sabar, saya pindah dulu ke sabar rekan trader. Platform. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat hari Jumat. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa hari Jumat kemarin indeks dolar Amerika ini menunjukkan pemulihan yang luar biasa setelah laporan ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat ya dia memang mengalami pelemahan yang sangat luar biasa, tapi setelah itu dia mengalami penguatan setelah apa yang dikeluarkan, data-data yang dikeluarkan oleh ini dia nih ya. Nah, dia sempat ya data-data yang dikeluarkan oleh non-farm payroll ya. Walaupun dia telah naik, sempat non-farm payroll dia naik sampai ke 101. Setelah itu dia memang mengalami pelemahan juga rekan trader ya. Dia mengalami pelemahan juga setelah non-farm payroll dikeluarkan, terus dia mengalami pelemahan juga. Dan dia berkontraksi terus rekan trader. Dia berkontraksi terus tentang apa yang terjadi. Dan apakah yang akan terjadi terhadap dolar Amerika ini setelah ini? Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah setelah data-data keuangan yang telah dikeluarkan, data-data perekonomian dikeluarkan, masih ada satu data tambahan lagi yang sangat luar biasa dan sangat mempengaruhi
pergerakan dolar Amerika ke depan. Data itu adalah data hari Rabu nanti, data inflasi Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa data inflasi Amerika pada hari Rabu nanti pukul 19.30 ini merupakan puncak dari, ya, sebenarnya bukan puncak sih, tapi merupakan salah satu data yang sangat mempengaruhi arah pergerakan Amerika, karena dari data-data inflasi ini kita akan melihat bagaimana perkembangan perekonomian Amerika selama bulan ini. Dan yang paling penting adalah permasalahan perbankan dan permasalahan utang-utang Amerika ini menjadi fokus utama dalam arah pergerakan dari dolar Amerika. Nanti kalau tidak salah besok, hari Selasa kalau nggak salah ya. Nah, hari Selasa Joe Biden akan bertemu dengan, ya, Ketua Dewan Kongres membicarakan tentang permasalahan hutang ini, pagu hutang ini ya. Apakah masih bisa dinaikkan lagi atau tidak? Karena kalau tidak bisa dinaikkan lagi artinya kemungkinan besar gagal bayar hutang itu akan terjadi, ya, akan terjadi sampai tanggal 1 Juni nanti. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari sinilah yang menjadi alasan kenapa arah pergerakan dolar Amerika ini masih benar-benar rancu. Dan kalau saya lihat rekan trader, saya bisa bilang bahwa dolar Amerika ini mingguan saya pindah ke mingguan aja deh. Nah, kalau saya lihat rekan trader, dolar Amerika ini menurut saya dia itu masih bisa punya peluang untuk lebih turun lagi rekan trader. Secara teknikal pun juga dia nih masih bisa turun rekan trader. Makanya kan saya bilang bahwa penurunan yang terjadi ini masih bisa. Tidak tertutup kemungkinan kalau menurut saya dia itu akan coba minimal sampai di level sini rekan trader ya. 100 dulu, dia masuk ke level 100 rekan trader. Ini saya kasih ini aja dulu ya. Nah, ini oke. Kalau saya bilang rekan trader, level 100 ini masih bisa didapat oleh indeks dolar Amerika. Dia masih bisa turun minimal sampai 100 rekan trader. Saya tidak mau bilang ke 99. Ya, semua nanti akan tergantung dari data inflasi yang dikeluarkan. Ya, semua tergantung dari data inflasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, bagaimanakah pergerakan dolar selanjutnya? Menurut saya dolar masih hampa. Dolar masih hampa dan dolar masih bisa mengalami penurunan minimal sampai ke 100. Dan tidak tertutup kemungkinan 99 masih bisa juga sebelum dia akan melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana dan dia akan mencoba mengalami kenaikan. Oleh karena itu, semua tergantung dari bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Amerika, bagaimana pertemuan dengan antara Presiden Amerika dengan Kongres, dan yang paling terakhir adalah kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Kita tahu bahwa kecenderungan dovish sangat kuat, ya, semakin memperlemah arah pergerakan dolar, ya. Kalau nanti ditambah lagi dengan data inflasi yang tidak mendukung, itu artinya dolar masih akan bisa tertekan. Oleh karena itu, level 100.232 masih bisa didapat dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level ke 99. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini dan kita coba masuk ke analisa teknikal pada kesempatan kali ini. Rekan trader, seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah arah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Kita akan mulai rekan trader. Nah, ini dia. Indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita mulai bahwa indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Di sini bisa dilihat bahwa indeks dolar dia telah menembus level 100 turun ke bawah. Dan seberapa besarkah pelemahan yang akan terjadi? Menurut saya, ya, pelemahan ini masih bisa terus terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di posisi di sini rekan trader. Ya, nah itu dia ya. Waduh, ini saya sabar rekan trader, ini saya pindahin ini dulu ini. Ini saya pindahin ini dulu. Oke. Nah, ini dia. Nah, menurut saya dia bisa sampai ke level 100.682 masih bisa. Menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di situ dan
kalaupun nanti rebound dan dia naik lagi, ya maksimal menurut saya maksimal dia kenaikan dia paling tinggi itu seputaran 101.043. Karena itu mari kita secara seksama lihat pola pergerakannya. Pada prinsipnya dia akan bergerak antara 100.682 sampai 101.043. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah selanjutnya Euro Uncle Sam? Kita akan lihat pergerakan dari Euro Uncle Sam dolar. Pergerakan dari Euro Uncle Sam dolar sudah sangat jelas ini bahwa tendensinya bullish, ya. Dia bullish melanjutkan kenaikan yang terjadi juga di hari Jumat minggu lalu. Dan kita lihat seberapa besarkah bullish itu akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa bullish itu masih bisa naik. Minimal dia akan mencoba naik sampai level sini rekan trader. Nah itu dia ya, minimal situ. Dan kalau lebih tinggi lagi, dia akan coba sampai di level di sini. 1.10669. Saya tidak mau bilang dia sampai di level sini, masih bisa sebenarnya. Tapi saya lebih optimis dia akan sampai ke 1.10669. Dan asumsi apabila terjadi pelemahan, ya pelemahan dia paling sempurna itu sampai di seputaran sini malahan kalau saya bilang. 1.10258. Oleh karena itu mari kita ambil langkah. Sini ya rekan trader ya. Nah ini dia. Itu menurut saya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling saat ini? Kita bisa lihat. Pergerakan pound sterling sudah sangat jelas. Kita bisa lihat bahwa pound sterling pun juga mengalami penguatan yang signifikan. Tendensi bullish sangat kuat. Seberapa besarkah bullish bisa naik? Kalau menurut saya bullish ini masih bisa naik maksimal itu sampai ke level 1.26728. Masih bisa. Dan hati-hati kalau pembalikan arah saya bisa bilang minimal tuh dia akan sampai ke level 1.26328. Jadi itulah arah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar. Dan saya masih bisa lihat ya sekitaran situlah ya dia akan turun. Tapi tendensi kenaikannya ini masih sangat kuat, Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita bisa lihat. Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas sekali bahwa gold memiliki tendensi kembali lagi bullish setelah kemarin jatuh bangun hari Jumat. Dia turun sampai keluar dari zona 2000. Sekarang gold mempunyai peluang untuk naik lagi dan sekarang dia coba merangkak naik lagi sampai posisi sekarang di 2021 ya. Apakah dia bisa sampai ke 2050? Bisa saja rekan trader. Kalau kita lihat tendensi seperti kayak gini, saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang besar naik rekan trader. Dan tidak tertutup kemungkinan saya bisa bilang bahwa dia naik itu misalnya dia sampai di level 2032 dulu lah. Kita jangan mau bilang sampai 2045 di sini. Masih jauh, tapi 2032 masih bisa dicapai. Masih bisa ya. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia akan coba sampai ke 2032 ya, dan kalaupun terjadi pelemahan dia yang paling sempurna itu menurut saya di seputaran 2015 ya. Oke, kita akan lihat arah pergerakannya. Nah, sini ya, seputaran 2015.78 sampai 2032.54. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi gold di kupas tuntas gold pada saat masuk di pasar Amerika nanti. Taruhlah sekitar pukul 6 sore atau sekitaran jam 6 lah saya akan mengeluarkan video lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Untuk pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat bahwa tendensi hari ini agak sedikit bullish dan kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi. Ya, kalau sini kita bisa bilang bullish sih. Kalau menurut saya bullish ini akan terjadi sampai di level paling maksimal 135.454. Itu saya bilang ya, paling maksimal. Jadi dia masih bisa naik lagi ya, minimum maksimal di sinilah. Untuk awalnya dia akan mencoba menembus 135.160. Kalau dia lewat lagi artinya 135.454. Tapi kalau dia akan mengalami pelemahan, ya pelemahan dia paling sempurna di sekitaran 134.743. Kita lihat. Oke, nah ini dia pola pergerakannya.
Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit wacana, memberikan sedikit gambaran terhadap pergerakan pasar yang terjadi pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat trading, sukses selalu supaya rekan trader bisa mencapai hasil yang maksimal dan bisa memperoleh cuan yang luar biasa. Kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.